Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis produk cacat dalam produksi makanan beku pada UMKM Ardena Food menggunakan metode First Pass Yield. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas RTM 2 mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadine Saida Rahman dengan NIM 6450700 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Firza Malika Catami Sulaiman dengan NIM 642500746. Perkenalkan, nama saya Mesya Aulia Putri dengan NIM 642500742. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Aulia dengan NIM 642507776. Perkenalkan, nama saya Zulaika Latifatian dengan NIM 6425071. Materi pertama, yaitu latar belakang. Khaliwafa berpendapat bahwa industri frozen food berkembang pesat sehingga kualitas produk harus dijaga dengan baik. Frozen food dibukukan untuk mempertahankan kesegaran dan memperpanjang umur simpan. UMKM Ardena Food yang memproduksi siomay, dimsum, dan olahan seafood sangat bergantung pada kualitas agar tetap kompetitif. Namun munculnya produk cacat seperti bentuk yang tidak sesuai, tekstur rusak, dan kemasan bocor menyebabkan pemborosan bahan baku serta menurunnya efisiensi produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, metode First Pass Yield atau FPY digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas proses produksi dan mengidentifikasi titik munculnya cacat yang kemudian menjadi dasar perbaikan proses guna meningkatkan kualitas yang efisiensi. Next. Sebagai produsen makanan beku, UMKM Ardena Food mengalami kenaikan permintaan produk beku yang praktis dan awet. Namun, peningkatan produksi menimbulkan tantangan menjaga kualitas agar tetap stabil dan aman. Produk cacat seperti bentuk tidak sesuai, kemasan bocor, berat tidak tepat, atau kontaminasi menurunkan efisiensi yang menambah biaya. Untuk mengatasinya, perusahaan mengadopsi metode First Pass Yield atau FPY untuk mengidentifikasi tahapan dan jenis cacat. Menjadi dasar perbaikan proses. Dengan FPY, produk cacat dapat diminimalkan, biaya berkurang, kualitas dan konsistensi meningkat, serta kepuasan pelanggan tetap terjaga sehingga posisi perusahaan di pasar makanan beku semakin kokoh. Selanjutnya yaitu tujuan. Analisis produk cacat dalam proses produksi makanan beku di UMKM Ardena Food dengan menggunakan metode First Pass Yield bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas proses produksi melalui pengukuran jumlah produk yang berhasil menyelesaikan semua tahapan tanpa adanya kecacatan. First Pass Yield menentukan berbagai jenis produk cacat serta faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesalahan selama proses produksi di UMKM Ardena Food. Menilai kinerja operasional dengan memanfaatkan hasil perhitungan First Pass Yield sebagai ukuran kualitas dan keandalan proses produksi, menyampaikan saran perbaikan yang dapat diimplementasi untuk mengurangi tingkat produk cacat, meningkatkan kualitas, serta mengoptimalkan efisiensi produksi UMKM Ardena Food. Setelah itu, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, menyampaikan data kepada UMKM Ardena Food tentang tingkat kualitas proses produksi melalui nilai First Pass Yield, sehingga pihak manajemen dapat memahami secara akurat efektivitas produksi yang sebenarnya. Kedua, berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan untuk menemukan dan meminimalkan faktor penyebab produk cacat, sehingga kualitas produk makanan beku yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mendukung manajemen dalam memperbaiki efisiensi operasional dengan mengurangi biaya yang timbul dari defect, rework, atau produk yang tidak dapat dijual. Selanjutnya, menawarkan saran strategis yang dapat diterapkan untuk perbaikan terus-menerus pada lini produksi UMKM Ardena Food. Setelah itu, menyumbangkan pengetahuan dan bahan referensi bagi kalangan akademisi serta peneliti lainnya terkait penggunaan metode First Pass Yield di industri makanan beku serta UMKM.
Analisis kesenjangan kinerja atau performance gap analysis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas produksi makanan beku di UMKM Ardena Food. Key Performance Indicator atau KPI utama yang dievaluasi adalah First Pass Yield atau FPY, yaitu rasio produk yang lolos inspeksi pertama tanpa rework atau penolakan. Target FPY yang ideal ditetapkan berdasarkan standar industri, yaitu minimal 98% sebagai batas toleransi maksimal 2% kerugian bahan baku. Penerapan analisis kesenjangan atau gap analysis dalam studi kasus ini mengikuti tiga tahapan utama. Yang pertama, identifikasi standar di mana target FPY ditetapkan sebesar 98% untuk membatasi produk cacat hingga maksimal 2%. Yang kedua, pengukuran kinerja aktual yang melibatkan perhitungan FPY aktual dari data produksi harian. Dan yang terakhir, perhitungan kesenjangan dilakukan dengan mengurangkan kinerja aktual dari standar target yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada hasil dan data analisis gap. Hasil pengumpulan data yang didapat si Frozen Food UMKM Ardena Food adalah cacat. Nah, kriteria cacat itu ada 1, kemasan bocor atau tidak rapat, 2, bentuk tidak seragam, 3, rusak saat pembukuan, 4, berat tidak sesuai standar. Dari hasil pengamatan menunjukkan produk cacat masih ditemukan setiap hari, sehingga dilakukan pengukuran kinerja melakukan First Pass Yield atau FPY. Nah, selanjutnya ada dataset produksi. Dari data tersebut, kita bisa menghitung atau FPY, yaitu jumlah produk baik dibagi jumlah total produksi dikali 100%. Nah, kita melakukan contoh perhitungan pada hari ke-1 dulu. Jadi, 144 produk baik dibagi 150 total produksi dikali 100%, hasilnya itu 96%. Nah, terus selanjutnya kita hitung rata-rata. FPY rata-rata itu 96% juga. Ini menunjukkan bahwa dari seluruh produk yang dihasilkan rata-rata 96% produk langsung memenuhi atau Nah, selanjutnya itu kita hitung analisis gap, aktual, dan standar. Nah, target FPP UMKM Ardena Food itu ditetapkan sebesar 98%. Hasil aktual dari pengamatan menunjukkan nilai berikut. Jadi, target FPY-nya itu 98% dan realisasi FPY rata-rata itu 96%. Jadi, selisih atau gap-nya persen. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan kinerja sebesar 2% FPY yang dihitung dari target FPY dikurang FPY aktual Ardena Food antara target dan realisasi. Artinya, kualitas proses produksi UMKM Ardena Food masih belum memenuhi standar efisiensi yang diharapkan karena tingkat produk cacat masih berada di atas batas toleransi maksimal sebesar 2%. Selanjutnya itu kita analisis akar masalah dengan menggunakan metode 5W. Pertama, mengapa kemasan sering bocor? Itu tuh karena hasil proses sealing tidak rapat. Kedua, mengapa hasil sealing tidak rapat? Karena suhu mesin sealing tidak stabil. Ketiga, mengapa suhu mesin tidak stabil? Karena mesin jarang dikalibrasi dan diperiksa sebelum produksi. Keempat, mengapa mesin jarang dikalibrasi? Karena tidak terdapat jadwal pengecekan mesin yang baku. Dan terakhir, mengapa tidak ada jadwal baku pengecekan mesin? Karena belum tersedia SOP perawatan dan pengendalian mutu perawatan produksi. Jadi, akar masalah utama berasal dari kurangnya pengendalian mesin dan belum adanya SOP perawatan produksi. Selanjutnya ada pembahasan produksi di UMKM Ardena Food mengikuti SOP untuk menjaga kualitas keamanan pangan dan konsistensi rasa sejalan dengan penelitian yang menegaskan pentingnya mutu pada frozen food agar tetap dipercaya konsumen.
Alur produksi yang sistematis diterapkan untuk mengurangi produk tidak sesuai standar yang mempengaruhi first pass yield atau FPY, sehingga evaluasi rutin dilakukan untuk menemukan titik kritis pada tahap persiapan, pengolahan, pengemasan, maupun pembekuan. Next. Selanjutnya ada pembahasan proses produksi produk frozen food di Ardena Food mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan seleksi dan pemeriksaan bahan baku, yaitu bahan mentah diperiksa secara manual seperti warna, aroma, tekstur sebelum diolah. Kemudian ada persiapan bahan, yaitu bahan dibersihkan, dipotong, ditimbang, dan dicampur dengan ketelitian tinggi untuk menjaga konsistensi rasa. Kemudian yang ketiga ada pengolahan dan pembentukan produk, seperti produk diolah dan dibentuk secara manual atau sederhana agar ukuran dan berat seragam. Kemudian yang keempat ada pendinginan, pembekuan, dan pengemasan, yaitu produk didinginkan, dibekukan dalam freezer stabil, dikemas, diberi label, dan disegel secara higienis. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan beku dan quality control akhir, yaitu produk disimpan pada suhu stabil dan diperiksa kembali sebelum didistribusikan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada rencana tindakan perbaikan yang terarah agar tingkat first pass yield atau FPY meningkat dan proses produksi menjadi lebih efisien. Yang pertama ada standarisasi bahan baku, yaitu menetapkan spesifikasi bahan baku yang ketat dan menjalin kerjasama dengan pemasok yang konsisten. Kedua ada penegakan SOP pada tahap persiapan dan pengolahan, yaitu memperbarui SOP, memberikan pelatihan ulang kepada operator, dan menggunakan alat ukur secara konsisten. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kontrol pada tahap pembentukan, yaitu menyediakan alat bantu pembentuk untuk keseragaman ukuran maupun beratnya. Kemudian yang kelima ada penguatan sistem quality control, yaitu membuat checklist kontrol mutu di setiap tahapan dan mendokumentasi temuan cacat untuk dianalisis. Kemudian yang keenam ada evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan, yaitu menghitung FPY setiap periode untuk memonitor tren dan mengadakan rapat evaluasi mingguan dengan operator. Selanjutnya ada dampak keberhasilan penerapan perbaikan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatan nilai FPY secara bertahap dan dapat diukur. Kemudian yang kedua ada penurunan jumlah produk cacat khususnya pada tahap pengemasan dan pembekuan. Yang ketiga ada efisiensi biaya produksi melalui pengurangan pemborosan bahan dan energi. Yang keempat ada kualitas produk yang lebih stabil sehingga memperkuat daya saing. Yang kelima ada kepercayaan konsumen yang lebih kokoh karena kualitas produk lebih terjamin. Dan yang terakhir, keenam, ada proses produksi yang lebih terstandarisasi, memfasilitasi perluasan atau peningkatan kapasitas di masa mendatang. Nah, jadi berdasarkan pengamatan menggunakan metode first pass yield atau FPY, proses produksi makanan beku Ardena Food sebenarnya sudah berjalan cukup baik, tetapi masih belum mencapai target. Rata-rata first pass yield-nya ini atau FPY-nya ini sekitar 96%, sedangkan targetnya itu ada di 98%. Nah, otomatis terjadi gap sekitar 2%. Lalu ada 4% kegagalan dalam produk atau kecacatan dalam produk dikarenakan kemasan yang bocor. Nah, setelah dicari tahu lebih dalam, penyebab dari kemasan bocor ini karena ketidakadaannya SOP atau aturan yang tetap dalam mengatur mesin siring tadi. Jadinya tuh mesin siringnya tuh jadi nggak terawat, nggak ada yang ngecek, jadi bisa menyebabkan ketidakstabilan suhu. Nah, membuat proses penyegalan ini kurang sempurna. Salah satunya tadi itu bisa jadi bocor. Nah, kalau penyegalannya kurang sempurna terus kemasannya bocor, bisa menyebabkan produk cacat. Nah, oleh karena itu, jika UMKM Ardena Food ini ingin meningkatkan produksi kualitasnya, adanya perbaikan dalam pengendalian kualitas kedisiplinan, terus menjalankan produser serta perawatan peralatan produk hingga hasil produk bisa lebih konsisten dan efisien. Nah, di sini ada saran dari kami. Yang pertama bisa menerapkan SOP perawatan mesin tadi
dicek, dilihat, dirawat supaya penyegalannya bisa sempurna, terutama pada mesin sealing dan feeder. Lalu yang kedua, bisa melakukan pelatihan berkala untuk operator buat mengenai pengemasan, kebersihan, serta standar berat dan ukuran produk. Dan yang terakhir, menerapkan sistem kontrol kualitas berbasis checklist agar pemeriksaan berjalan bertingkat konsisten dan terdokumentasi. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai analisis produk cacat dalam produksi makanan beku pada UMKM Ardena Food menggunakan metode First Pass Yield atau FPY. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.